Ya, halo teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Ini tutorial ini ya. Bagaimana cara saya membuat konten-konten YouTube Short saya untuk channel Sing Penting Ngaji. Ini benar-benar runtut ya, mulai dari recording dan semuanya hanya pakai HP. Dan kita intro dulu deh. Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah salam apa belum ya? Lupa saya. Ya, teman-teman, kembali ke tema video saya. Saya kali ini akan merekam kegiatan saya ya di sela-sela pekerjaan saya. Saya freelancer, kemudian pekerjaan utamanya juga pekerja utama saya bekerja di sebuah toko ya, toko perhiasan. 10 jam kerja, kemudian sampingannya di rumah ya seperti ini, saya nge-YouTube, kemudian saya mencari uang juga di Instagram, di Facebook beberapa kali, saya juga dropship, bermain juga di Shopee. Intinya ya apapun saya coba lah. Dan akhir-akhir ini saya cukup tertarik dengan Shutterstock setelah dikenalkan oleh channelnya Mas Bima ya. Oke, kali ini saya akan membuat konten YouTube Short saya ya untuk channel Sing Penting Ngaji. Channel itu membahas biografi untuk sekarang ya, YouTube Shortnya. Penontonnya masih naik turun dan itu biasa lah ya. Saya itu sangat menikmati pekerjaan saya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu, main aja dulu. Kalau teman-teman masih ragu, masih mencari yang terbaik, ya nggak akan maju-maju menurut saya. Jadi ini adalah buku saya. Buku saya ini saya beli di Shopee. Ini akan menjadi rujukan utama saya dalam menyampaikan informasi biar lebih akurat. Karena ini menyangkut seseorang, dan menurut saya kalau sudah menyangkut nama, tempat, apalagi sampai kelahiran, itu kan perlu buktinya ya. Buktinya ya saya pakai buku ini, dan buku ini kebetulan penerbitnya juga keturunan beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung ya. Jadi bukunya sangat bisa dipertanggungjawabkan, tetapi perlu dicermati ya bagi teman-teman yang mungkin ingin membuat channel seperti saya. Kalau mereview buku atau menceritakan kembali itu jangan full ya, full dibacain semua itu nggak boleh teman-teman, karena itu ya kita harus menghormati hak cipta ya, karena buku ini juga dilindungi oleh hak cipta. Tetapi kalau kita hanya menyampaikan poin-poinnya saja, poin pentingnya, nggak semua dibacakan, kita hanya menceritakan ulang, setelah kita baca kita ceritakan ulang, nggak semuanya full, hanya poin-poinnya saja, itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa menyertakan link pembeliannya agar bisa membantu membesarkan si penerbit ini melalui karyanya ini. Oke, sekarang kemarin saya melanjutkan. Kemarin itu adalah saya sudah nyampe di edisi 2 ya teman-teman. Konten saya untuk yang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sudah edisi 2. Edisi satunya kemarin saya sebenarnya ingin jadikan short, tetapi ternyata nyampur sama video panjang. Padahal cuma lebih 1 detik itu, kalau nggak salah 1 menit lebih 1 detik udah jadi video panjang. Dan kalau teman-teman tahu, ternyata sekarang YouTube itu kalau video 3 menit itu sudah bisa dimasukkan ke short kalau modenya potret. Jadi teman-teman kalau ingin tidak menjadikan video 3 menit, teman-teman ditampilkan juga di short. Jadi buat aja landscape, jangan buat potret gitu ya teman-teman. Oke, saya mencari halamannya. Kemarin saya sampai di Kerajaan Banjar. Ya, intinya saya sudah membacanya. Saya akan meringkas beberapa poin pentingnya saja, kemudian saya rekam gitu ya teman-teman. Ini rekaman saya murni ya teman-teman. Saya hanya merekamnya lewat HP gini teman-teman. Lihat nih, benar-benar pakai handphone aja kok. Pakai recorder yang ada di HP teman-teman itu. Saya cuma itu aja. Ini rekaman saya kemarin.
Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari erat hubungan dan kaitannya dengan Kerajaan Banjar, di mana Kerajaan Banjar terdiri dari 19 sultan silih berganti sebelum diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Maulana Syekh Muhammad Arsyad sendiri dilahirkan pada malam Kamis tanggal 15 Safar, yakni 1122 Hijriah, jam 3 dini hari, bersamaan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi, di masa Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah memimpin, yakni Sultan ke-14 Kerajaan Banjar. Ya, seperti itu kemarin saya Sultan ke-14, dan kali ini saya akan menceritakan edisi selanjutnya, yakni edisi 3 ya teman-teman. Kemudian Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dalam usia 30 tahun, yakni pada masa kepemimpinan Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahlilullah. Kemudian pada masa Sultan Tahmidullah II, Sultan Tamjidillah yakni Sultan ke-16. Sejak itulah kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Mekah di bulan Ramadan pada Desember 1772 Masehi. Nah, kalau saya merasa ada yang salah gini, biasanya saya akan ulangi ya teman-teman. Yang namanya orang tik kan nggak cukup sekali kadang ya. Kadang ada yang belibet, ada yang kok jelimet gitu ya, mumet. Ada yang bingung, ya saya ulangi lagi teman-teman. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di masa Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahlilullah, yakni Sultan ke-15, beliau dikirim ke Mekah untuk memperdalam ilmu di usia 30 tahun. Kemudian di masa Sultan ke-16, beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali atau pulang dari Mekah, dan kemudian beliau di masa Sultan ke-17, yakni Sultan Sulaiman Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidullah II, beliau wafat yakni pada malam Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah, bersamaan dengan 13 Oktober 1812 Masehi, waktu antara Isya dan Maghrib. Kemudian kita simpan. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian coba kita perdengar ulang. Coba kita dengar ulang. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di masa Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahlilullah, yakni Sultan ke-15, beliau dikirim ke Mekah untuk memperdalam ilmu di usia 30 tahun. Kemudian di masa Sultan ke-16, beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, itu dia tadi teman-teman. Kadangkala ketika saya merekam suara ini kan kadang pada siang hari ya, dimana banyak orang beraktivitas lalu lalang, yang terkadang noise-nya, suara noise bisa masuk ke sini. Saya biasanya menggunakan AI, yakni Adobe Podcast. Videonya sudah ada di rentetan video saya yang sebelumnya. Caranya, kalau teman-teman yang belum tahu silahkan ditonton terlebih dahulu. Itu simpel aja sih, kita tinggal upload di situ, kemudian kita download hasilnya. Proses selanjutnya adalah di editing. Ya, cukup simpel, saya menggunakan CapCut. Langsung saja kita edit teman-teman. Saya rekam layar ya, biar teman-teman bisa melihat jelas gambarannya. Sebentar, saya mau aktifkan Mobizen. Oke. Ya teman-teman,
inilah rekaman HP saya. Saya pergi ke CapCut. Lama ya. HP-nya ini yang lemot. Ini video saya yang saya buat kemarin. Jadi ya saya tinggal pasang tempel aja sih teman-teman. Karena saya sudah istilahnya membuat template-nya ya. Oh, bukan yang ini. Kita kembali dulu. Saya ada video yang ini teman-teman. Nah, jadi saya tinggal pasang aja suara yang barusan saya rekam ya teman-teman. Untuk musiknya ini saya menggunakan musik yang gratis yang ada di YouTube Audio Library. Teman-teman tinggal cari aja musik yang sesuai dengan konten teman-teman ya. Kita tinggal masukkan aja di sini sound, kemudian tinggal pilih device. Barusan saya kasih nama Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Ada 3 ini. Yang mana barusan? Nah, yang ini teman-teman. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di masa Sultan Tamjidillah bin Sultan. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita sesuaikan teman-teman. Di sini terlalu panjang, ya teman-teman tinggal cut and crop ya, sesuaikan dengan footage. Nggak ada footage teman-teman. Ini sederhana ya teman, tinggal crop aja biar suaranya nggak terlalu panjang di awal. Kurang sesuai. Kita cocokkan seperti ini. Ya teman-teman, mohon maaf kembali ada masalah. Saya kurang tahu kenapa ya, setiap kali saya syuting kok ada aja masalah gitu. Barusan ternyata penyimpanan saya salah. Saya pakai SD card yang ternyata kapasitas memorinya terlalu sedikit ya. Akhirnya terlalu memakan memori dan gak kuat. Nge-close sendiri, berhenti sendiri deh kameranya. Dan saya ingin rekap aja ya apa yang sudah saya lakukan dengan editing saya ini. Intinya tadi saya menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan panjang audionya agar sesuai dengan gambar yang di atasnya. Nah ini kan kemudian ada overlay yang harus juga saya sesuaikan di sini. Intinya sesuaikan agar panjang audio itu tidak lebih panjang daripada overlay yang di atas. Daripada yang di atas-atasnya ini jangan sampai audionya lebih panjang, karena ya akan terjadi blank video, nanti akan terjadi video hitam di belakangnya. Walaupun nanti bisa sih teman-teman crop, kalau nanti pada saat mengupload bisa di crop. Udah sih gitu aja teman-teman. Nah ini kan ada yang miss ini. Nah datu kalampaiannya ini sama tulisan-tulisannya hilang, artinya ini kurang sesuai, perlu dipanjangkan kembali. Kita lihat coba. Nah kalau pakai CapCut itu ini ya menurut saya ya minusnya ya, kita nggak bisa secara otomatis menyamakan ini overlaynya sama, itu nggak bisa. Kalau di KineMaster itu bisa teman-teman. Saya pakai KineMaster itu sekitar 3 tahun. Sekarang pun saya masih pakai ya untuk edit-edit video berat, itu menurut saya cocok KineMaster ya. Kalau yang kompleks sederhana dan model-model cepat ini CapCut memang cukup membantu sih. Banyak sekali fitur yang ada di CapCut tapi tidak ada di KineMaster. Ya begini teman-teman, kita lihat coba. Oke, ini milik saya edisi 3 ya, jadi saya perlu ganti di sini. Edisinya saya ganti edisi 3. Oke, sesuai seperti itu. Nah kemudian captionnya ini pakai auto caption sih ya teman-teman.
saya pakai auto captions, kemudian kita tinggal generate. Kita tunggu generating captions sampai 100%. Kita harus perlu memperbaiki ya, kalau terutama kata-kata yang mengandung bahasa Arab, nama-nama orang Arab, walaupun kata-kata Indo juga ada yang nggak sesuai biasanya ya. Jadi perlu kita play ulang, kita selaraskan lah dengan maksud kita dari kata tersebut. Muhammad Arsyad Al-Banjari di masa Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahlilullah, yakni Sultan ke-15, beliau dikirim ke Mekah untuk memperdalam ilmu. Nah, ini Mekah sebenarnya juga gini aja juga boleh, tapi saya berminat Makkah gitu ya, saya berminat seperti itu. Oke, seperti itu. Beliau dikirim ke Mekah untuk dalam ilmu di usia 30 tahun. Kemudian di masa Sultan ke-16, beliau Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali atau pulang dari Mekah, dan kemudian beliau di masa Sultan ke-17, yakni Sultan Sulaiman Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidullah II, beliau wafat yakni pada malam Selasa 6 Syawal 1227 Hijriah bersamaan dengan 13 Oktober 1812 Masehi, waktu antara Isya dan Maghrib. Ya, seperti itu teman-teman. Setelah kita cek, kemudian kita bisa ekspor. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kan kita nggak bisa ekspor nih. Kita kembali aja dulu teman-teman. Kita kembali agar normal kembali tampilannya ya. Kita klik lagi. Nah, sudah muncul tanda ekspornya. Saya biasanya pakai yang 30 aja. Kemudian saya pakai high di sini. Untuk kode rate-nya, saya tinggal ekspor. Tunggu ekspor. Ya, kita tunggu saja teman-teman, tidak akan saya percepat videonya. Jadi kuncinya di sini ya, buat teman-teman yang ingin membuat video short kan gampang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman bisa belajar-belajar editing sambil ya. Intinya jangan menaruh effort yang lebih gitu aja teman-teman. Teman-teman lebih mementingkan nilai. Jangan terlalu memikirkan editing, karena itu akan membuang-buang waktu teman-teman. Jadi lebih penting apa yang mau teman-teman sampaikan itu lebih penting daripada editingnya. Itu menurut saya teman-teman. Hampir selesai. Oke, 100%. Dan kemudian kita kembali. Udah selesai teman-teman. Kalau untuk uploadnya mungkin saya akan upload nanti lah ya. Terpisah saya akan buatkan video tutorialnya. Walaupun sudah banyak ya teman-teman saya yang bikin, tetapi kan nggak afdol ya kalau channel-channel YouTube seperti saya nggak membuat tutorial upload, itu kan nggak afdol ya. Begitu saja teman-teman. Semoga membantu, menginspirasi. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan manfaatkan kolom komentar di bawah. Kita sharing ya teman-teman. Saya masih banyak belajar. Saya memang sudah ada channel yang sudah menghasilkan uang, tetapi saya tentunya masih perlu banyak belajar, perlu banyak penyesuaian. Jadi masukan dari teman-teman itu akan sangat berguna bagi saya. Saya yakin di antara teman-teman bukan hanya kali pertama ini menonton video-video semacam ini, dan saya yakin mungkin di antara teman-teman juga sudah ada yang istilahnya ngetes ya, oh ternyata begini caranya, padahal teman-teman sudah menghasilkan uang yang lebih banyak dari saya. Ya, gitu aja teman-teman. Ini cara saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.